Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, amat disayangkan masih saja terjadi pelecehan-pelecehan kepada agama kita, yaitu pelecehan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melecehkan Nabi otomatis itu menjadi pelecehan kepada agama Islam yang dibawanya. Dan tentunya kita sebagai umat yang beriman akan merasakan sakit hati, dan itu adalah hal yang normal. Apa? Ada lagu yang dinisbatkan kepada Siti Aisyah, lagu yang judulnya Aisyah. Isinya pujian kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah memang orang yang luar biasa. Bahkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah menyatakan kepada Ummu Salamah, la tu'dini fi Aisyata. Ingat, kamu jangan menyakiti diriku dalam diri Aisyah. Kenapa? Fa innahu lam ya'tinil wahyu wa ana fi saubim ra'atin illa Aisyata. Karena wahyu tidak datang kepadaku sedangkan aku berada di baju perempuan kecuali Aisyah. Ini sebuah fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita kembali kepada pokok permasalahan. Pelecehan apa yang dimaksud? Yaitu kata Nabi diganti dengan kata babi. Kemudian ada penambahan kata-kata iwi-iwi, sebuah kata yang tidak pantas ketika dinisbatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri sudah menyatakan, memberi pengajaran kepada kita agar kita berhati-hati di dalam mengatakan atau menisbatkan ucapan-ucapan ketika dihubungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah sudah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu undurna wasma'u. Wahai orang yang beriman, jangan katakan ro'ina, tapi katakan undurna. Secara bahasa, ro'ina dengan undurna ini sebenarnya maknanya hampir sama. Ro'ina iltafit ilaina, menghadaplah kepadaku. Undurnya artinya lihatlah aku, sebenarnya hampir sama. Cuman kata ro'ina ini juga mempunyai konotasi penghinaan. Kebiasaan orang Yahudi, kata-kata ro'ina ini berarti sebuah penghinaan. Sehingga karena ada bermakna penghinaan, maka Allah melarang kita mengatakan ro'ina kepada Nabi, tapi menyuruh kita, memerintah kita mengatakan undurna. Padahal secara bahasa artinya hampir sama. Tapi yang satu karena punya konotasi yang tidak baik, sehingga tidak pantas untuk diungkapkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana, kalau ada bahasa Arab mengatakan akalan Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Akala artinya makan. Artinya apa? Terjemahannya Nabi makan. Itu tidak masalah. Cuman makan di dalam bahasa Jawa ataupun di dalam bahasa Madura itu ada bahasa yang bisa bahasanya itu halus, bisa bahasanya itu kasar, yang berarti penghinaan juga, pelecehan juga. Contoh makan, kalau dalam bahasa Jawa itu bisa artinya dahar, nedo, bisa juga artinya badok. Itu sama penerjemahan dari kata akala. Dalam bahasa Madura juga seperti itu, artinya asemoh, adeer, abeduk. Itu artinya sama dari kata akala. Cuman penempatannya nanti akan berbeda. Kalau kita mengatakan Rasulullah adeer, maka orang Madura yang mendengar itu tidak akan marah. Tapi kalau mengatakan Rasulullah abeduk, pasti yang mendengar akan marah. Begitu juga dengan orang Jawa. Kalau ada yang mengatakan Rasulullah dahar, tidak akan marah mendengarnya. Tapi kalau mengatakan Rasulullah mbadok, itu adalah sebuah penghinaan dan pasti yang mendengarnya akan marah. Ini kita harus hati-hati ketika menisbatkan kata-kata kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah pun sudah mengingatkan kita seperti tadi ayatnya yang sudah saya sampaikan. Bahkan ada sebuah kasus di mana Siti Aisyah pernah ditempeleng oleh ayahnya sendiri. Bahkan hingga berdarah, ditempeleng pipinya hingga berdarah. Kenapa? Karena dianggap salah ketika menisbatkan kata-kata kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kisah ini dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin juz 2. Bahkan hadis ini, riwayat ini juga disampaikan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab tarikhnya, juga Imam Tobroni di dalam Al-Mu'jamul Awsatnya. Walaupun demikian, hadisnya ini sanadnya menurut Imam Syekh Al-Iraqi, sanadnya ini adalah sanadnya yang lemah, dhaif. Tapi paling tidak ini menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana kisahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaro bainahu wa baina Aisyata kalamun. Jadi pernah suatu terjadi sebuah perdebatan ya. Kalau kita mengatakan
perdebatan antara Siti Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah apa yang menjadi isi dari perdebatan itu sehingga memaksa hatta adkhala bainahuma Abu Bakrin radhiyallahu anhu hakaman wastashhadahu, sehingga harus mendatangkan sahabat Abu Bakar untuk dijadikan penengah sekaligus dijadikan saksi. Setelah berkumpul ketiga orang, Rasulullah menyatakan, Rasulullah tidak arogan. Beliau menyatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah mengatakan kepada Siti Aisyah, bagaimana? Takallamina au atakallam? Ayo Aisyah, kamu yang bicara atau aku yang bicara, kata Rasulullah. Ini beliau tidak arogan. Jadi menawarkan, kamu yang bicara atau aku yang bicara. Faqalat bal takallam anta, sampean saja yang bicara, kata Siti Aisyah. Wala takul illa haqqon, tapi ingat sampean jangan berkata kecuali yang benar, kata Siti Aisyah. Wala takul illa haqqon, jangan bicara kecuali yang benar. Sepintas ucapan seperti ini tidak masalah, tapi karena ucapan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana? Apa yang terjadi? Fala tomaha Abu Bakrin hatta damiyafuha, maka secara reaktif dan responsif sahabat Abu Bakar langsung menempeleng pipi putrinya itu, Siti Aisyah ditempeleng hingga bibirnya berdarah. Waqala, dan sahabat Abu Bakar mengatakan, ya adiyata nafsiha, musuh dirinya sendiri. Aw yaqulu ghairal haqqi, apakah Rasul akan berbicara selain dari yang hak? Kalau ucapan jangan bicara kecuali yang hak diarahkan kepada kita, itu menjadi hal yang biasa lumrah. Tapi ketika dinisbatkan kepada Rasulullah, itu akan menjadi sesuatu yang bermasalah. Makanya sahabat Abu Bakar langsung menempeleng dan mengatakan, apa Rasulullah akan bicara dengan sesuatu yang tidak benar? Karena mengetahui ayahnya marah, fastajarot bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qa'adat khalfa dhahrihi. Akhirnya Siti Aisyah setelah ditempeleng ketakutan, dia minta tolong kepada Rasulullah, minta perlindungan kepada Rasulullah hingga duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah mengatakan faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi berkata kepada sahabat Abu Bakar, lam nad'uka lihada, aku tidak mengundangmu, aku tidak mendatangkanmu ke sini bukan untuk ini. Wal arudna minka, dan ini tidak saya inginkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah ini paling tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil sebagai pelajaran yang berharga. Apa? Yang pertama, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengatasi masalah itu pasti mengedepankan wasawirhum fil amri, bermusyawarah. Beliau tidak arogan, beliau mementingkan kebersamaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah tidak menyukai kekerasan. Jadi ketika sahabat Abu Bakar reaktif dengan menempeleng, ini sebuah kekerasan, maka Rasulullah mengingatkan, ma'arotna minka hada, aku tidak menginginkan ini darimu. Lam nad'uka lihada, aku tidak mengundangmu karena ini, bukan. Dan aku tidak menginginkan kejadian seperti ini. Ini Rasulullah tidak menyukai kekerasan. Tindak kekerasan tidak disukai oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga, agar kita berhati-hati ketika menisbatkan kata-kata, ketika dinisbatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata-kata itu ketika menjadi hal yang biasa ketika dinisbatkan kepada kita, tapi akan menjadi sesuatu yang salah ketika dinisbatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, reaksi sahabat Abu Bakar. Bagaimana sahabat Abu Bakar ketika mendengar ada sebuah ucapan yang tidak pantas kepada Rasulullah, beliau reaktif secara fisik, langsung menempeleng putrinya. Ini sebuah bentuk ghirah, yaitu kecemburuan karena cintanya. Jadi ketika ada pelecehan kemudian umat Islam menunjukkan reaksi yang sedemikian rupa, saya kira itu wajar. Tapi tetap kalau ada pelecehan seperti sekarang terjadi yang viral, tetap kita serahkan kepada pemerintah, karena bagaimanapun juga pemerintah sudah mengatur ada pasal-pasal tentang penistaan agama atau simbol-simbol agama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum.